Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Tahapan-tahapan perkembangan bermain anak usia dini. Itu pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bermain. Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa anak-anak. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tapi media bagi anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak usia dini merupakan nilai positif terhadap perkembangan seluruh aspek yang ada dalam diri anak. Dalam permainan, anak memiliki nilai kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu yang anak rasakan dan pikirkan. Bermain menurut Mulyadi secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Terdapat 5 pengertian bermain, yaitu yang pertama, sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai ekstrinsik pada anak. Yang kedua, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik. 3. Bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. 4. Melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Yang kelima, memiliki hubungan sistematik yang harus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan sebagainya. Pengertian bermain dapat disimpulkan, bermain adalah kegiatan pura-pura yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat demi kesenangan, sehingga anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Dengan demikian, kegiatan bermain ini mempunyai tujuan, yaitu agar anak dapat mengeluarkan semua perasaan negatif seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik dan harapan-harapan yang tidak terwujud melalui bermain dalam realita, sehingga timbul perasaan senang dan lega. Hal ini merupakan tujuan dasar seorang anak bermain, karena anak belum memiliki tujuan yang lebih mendasar lain selain untuk memperoleh kesenangan. Nah, untuk kegiatan bermain memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu pertama, memanfaatkan energi berlebih pada anak. Yang kedua, memiliki tenaga setelah bekerja dan merasa jenuh. Yang ketiga, melatih keterampilan tertentu. Yang keempat, mengembangkan semua aspek perkembangan. Yang kelima, membantu anak mengenali lingkungan dan membimbing anak. Yang keenam, mengenali kekuatan maupun kelemahan pada dirinya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan proses berasosiasi pada anak untuk mendapatkan memperkaya pengetahuan. Dalam kegiatan stimulasi perkembangan anak, kegiatan bermain memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu pertama, menjadi salah satu cara bagi pendidik untuk mengamati dan melakukan asesmen terhadap anak. Yang kedua, menjadi media terapi dan intervensi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, pengembangan berbagai aspek perkembangan. Yang keempat, mengasah ketajaman panca indera. Yang kelima, pengembangan keterampilan fisik. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari teman saya Siti Suhartini tadi, yaitu tentang prinsip bermain. Supaya tujuan bermain dapat terwujud dan mampu memberikan nilai manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dalam bermain harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Berkaitan dengan hal itu, Elkonin, salah seorang murid Vygotsky SKY, menggambar 4 prinsip dalam bermain, yaitu yang pertama, dalam bermain, anak mengembangkan sistem untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih kompleks. Yang kedua itu, kemampuan untuk menempatkan perspektif orang lain melalui aturan-aturan dan menegosiasikan aturan bermain. Ketiga, anak menggunakan replika untuk menggantikan objek nyata, lalu mereka menggunakan objek baru yang berbeda. Kemampuan menggunakan simbol ini termasuk ke dalam perkembangan berpikir abstrak dan imajinasi.
Yang keempat, kehati-hatian dalam bermain mungkin terjadi karena anak perlu mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan bersama teman mainnya. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai prinsip-prinsip bermain dapat diperhatikan melalui yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Dalam kegiatan bermain, setiap anak mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tergantung apa yang diinginkan oleh anak yang bersangkutan. Seterusnya dilakukan dengan bebas. Anak-anak dalam bermain selalu memilih bentuk permainan sesuai yang dikehendaki. Kemudian mereka juga bebas dalam menentukan aturan-aturan dalam bermain. Dengan kata lain, bermain tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Anak bermain tergantung pada kesukaan hatinya. Yang seterusnya, mementingkan proses bukan hasil. Prinsip selanjutnya yaitu mementingkan proses bukan hasil dalam aktivitas bermain. Yang menjadikan titik tekanan ialah proses bermain anak. Setelah itu, ada juga memperhatikan keselamatan. Dalam bermain, salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ialah keselamatan. Keselamatan ini menjadi prioritas utama dalam setiap permainan. Jangan sampai kegiatan bermain membahayakan bagi anak, apalagi sampai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. C. Tahapan perkembangan bermain. Bermain memiliki beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan anak. Tahapan-tahapan ini merupakan hasil penelitian dari beberapa ahli perkembangan anak, yaitu tahapan perkembangan bermain menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu sensory motor play. Pada tahap ini, anak menikmati aktivitas bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di dalam tubuh, terutama yang terdapat dalam 5 indera. Sebagai contoh, anak suka memasukkan mainan ke dalam mulut karena anak memiliki aktivitas tersebut. Piaget mendasari tahapan tersebut berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak usia 0-2 tahun melalui sensori motor, karena anak berusaha mengenali lingkungan dan memperoleh informasi mengenai lingkungan melalui sensor-sensor ototnya. Yang kedua ada simbolik atau make believe play, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kognitif anak sudah masuk pada masa praoperasional konkret, yaitu tahap pemahaman informasi melalui benda-benda konkret. Pada tahap ini, kemampuan anak berimajinasi berkembang dengan pesat. Dengan demikian, pada tahap ini anak masuk pada masa bermain pura-pura atau simbolik atau make believe play. Selanjutnya, tahapan social play games with rules, usia 8-11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan sosial anak sudah semakin baik. Anak sudah mulai senang bermain dengan teman sebayanya. Selain itu, menurut Colbreth, pada usia ini anak sangat mematuhi sebuah aturan yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ini Piaget mengklarifikasikan bahwa usia 8-11 tahun adalah tahap bermain sosial dengan aturan. Yang terakhir adalah tahapan games with rules and sport, usia 11 tahun ke atas. Usia 11 tahun ke atas, anak sudah masuk pada tahap perkembangan kognitif formal operasional. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Dengan demikian, pada masa ini anak sudah mampu menikmati bermain menggunakan aturan dan juga olahraga. Selanjutnya ada ragam kegiatan bermain menurut Barton. Yang pertama yaitu unclothed play. Pada tahap ini, anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan, anak hanya mengamati permainan. Selanjutnya solitary play. Pada tahap ini anak hanya bermain sendiri. Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2-3 tahun. Selanjutnya ada unlocker play. Pada tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Tahap ini adalah tahap anak sebelum ikut dalam kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan baru. Selanjutnya ada parallel play. Parallel play ini adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok. Namun anggota dalam kelompok tersebut
tidak melakukan interaksi. Selanjutnya ada associative play. Pada tahap ini anak sudah terlibat sedikit komunikasi seperti bertukar alat permainan, namun anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Yang terakhir ada cooperative play. Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Pada kegiatan bermain kooperatif, anak sudah berbagi tugas dan membuat aturan ketika bermain. Selanjutnya ada tahapan bermain menurut Harlock. Adapun tahapan bermain menurut Harlock adalah yang pertama tahapan penjelajahan, yaitu berupa kegiatan mengenal objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Yang kedua tahapan main atau toy stage. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Selanjutnya tahapan bermain atau play stage biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Yang terakhir adalah tahapan melamun atau daydream stage. Tahap ini di awal ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan spontan dan perasaan gembira, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, melibatkan peran aktif anak, memiliki hubungan sistematik dengan hal-hal di luar bermain seperti perkembangan kreatif, dan merupakan interaksi antara anak dan lingkungannya, serta memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.